Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Engkau baik bagiku. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu, Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kau baik Tuhan, Kau mulia. Segala puji hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Mulia nama-Mu, Yesus.
mulia namamu, Yesus. Engkau baik bagiku. Seluruh hidup kami adalah kepujian bagi-Mu Tuhan, karena segala yang baik berasal dari-Mu. Engkau baik, Engkau setia, Engkau sempurna dalam penyertaan, kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Kami mau belajar taat kepada Tuhan sebagai wujud pernyataan rasa syukur atas segala kebaikan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal 33 ayat 50 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu, dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Haruslah kamu menduduki negeri itu dan diam di sana, sebab kepadamulah kuberikan negeri itu untuk diduduki. Maka haruslah kamu membagi negeri itu sebagai milik pusaka dengan membuang undi menurut kaummu. Kepada yang besar jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah kamu memberikan milik pusaka yang kecil, yang ditunjuk oleh undi bagi masing-masing. Itulah bagian undiannya. Menurut suku nenek moyangmu haruslah kamu membagi milik pusaka itu. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu, dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sampai saat ini tanah Kanaan yang kita pahami sekarang Yerusalem dan sekitarnya masih terjadi konflik. Kapan itu mulai? Ya ini, ayat-ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah awal daripada konflik yang berkepanjangan itu. Melalui Musa, Tuhan berfirman bagi bangsa Israel, bila nanti menyeberang sungai Yordan, mereka harus menumpas seluruh penduduk negeri itu dan membersihkan dari segala macam penyembahan berhala mereka. Rupanya perintah ini tidak sepenuhnya dilakukan, ditaati oleh umat Tuhan. Maka terjadilah seperti yang dikatakan di ayat 55-56. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Maka akan kulakukan kepadamu seperti yang kurancang melakukan kepada mereka. Karena bangsa Israel tidak taat sepenuhnya untuk menumpas habis penduduk Kanaan, maka penduduk Kanaan yang tertinggal, orang-orang Filistin yang sekarang kita kenal dengan Palestina, terus berseteru sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah berita hari ini, ketaatan yang tidak sepenuhnya kita lakukan
menghasilkan masalah-masalah yang memperumit kehidupan kita. Bahkan konflik Israel-Palestina dipandang dunia sebagai penjajahan. Karena di kacamata dunia yang tidak mengenal perjanjian Allah dengan umatnya, menilai bahwa bangsa Israel adalah bangsa pendatang yang menjajah Palestina. Saya yakin bila ketika Tuhan berfirman kepada Musa bagi bangsa Israel untuk menumpas penduduk Kanaan pada waktu itu dilaksanakan secara ketaatan yang sepenuh, maka tidak akan ada konflik sampai sekarang. Yerusalem akan menjadi milik Israel sepenuhnya sebagai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi umatnya. Saya yakin perjanjian ini masih berlaku sampai nanti Yesus datang kedua kali dan merebut dunia ini dan bertahta di Sion. Berita firman hari ini, ketaatan sempurna membawa berkat sempurna. Ketaatan yang setengah-setengah membawa masalah yang makin berbelit dan melilit hidup kita. Mari kita belajar mentaati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas hidup yang Kau beri, kesehatan yang Kau karuniakan, sehingga hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari ini tuntunlah langkah kami. Oleh kebenaran firman yang kami renungkan hari ini, kami mau belajar taat kepada perintah-Mu, kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, bimbinglah kami. Sehingga setiap apa yang kami ambil, tindakan, tutur kata, sikap kami adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, pimpin langkah hidup kami, supaya hidup kami memuliakan Tuhan, diberkati, dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati umat-Mu sepanjang hari ini, usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka tabur, menghasilkan yang terbaik, bahkan hasilnya berkelimpahan, seperti janji firman-Mu. Dan segala berkat yang Kau limpahkan akan menjadi syukur kami dalam ibadah-ibadah kami. Kami belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dari jemaat Tuhan. Berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, masa depan mereka. Tuhan jaga lindungi. Di tengah gemerlapan dunia, tetapi yang sedang tenggelam dalam keinginannya, kami rindu anak-anak kami menjadi generasi ilahi yang tetap menjaga nilai-nilai, bahkan menghidupi nilai-nilai itu sampai Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya. Bimbing anak-anak kami dalam hikmat-Mu, dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan, sertai pergaulan mereka dalam ketaatan akan Tuhan. Beri rasa takut akan Tuhan, tetapi hidup berani memperjuangkan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, demikian doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam ketaatan yang penuh. Tuhan memberkati.